Baik, selanjutnya kita beralih kepada jarima ta'zir. Apa jarima ta'zir? Secara bahasa berasal dari kata azara yang artinya mencegah, menolak. Maka secara istilah bahwasanya jarima ta'zir ini adalah sebuah pelanggaran seperti halnya tadi jarima hudud dan jarima kisos. Bahwasanya jarima ta'zir ini sebuah pelanggaran yang dimana ancaman hukumannya ini tidak ada dalam nas. Nah, jadi tidak ada dalam hadis maupun Al-Qur'an. Jadi bahwasanya jarima ta'zir ini hukumannya itu tidak ada dalam nas, bahkan tidak ada sesuai dengan balasan-balasan orang yang tersakitinya tersebut. Jadi bahasa gampangnya bahwasanya jarima ta'zir ini adalah hukuman yang ditimpakan atau dihukumi kepada pelakunya supaya pelakunya ini tidak memberikan pelanggaran lagi di masa yang akan datang. Nah, itu jarima ta'zir secara gampang bahasanya. Maka jarima ta'zir ini bisa kita katakan bahwasanya ketika seseorang melanggar hukum kemudian ingin jadi di mana hukumannya ini tidak berupa hukuman jarima hudud atau tidak berupa hukuman jarima kisos, maka dikatakan jarima ta'zir ini adalah sesuatu untuk pencegahan bagi pelaku supaya tidak berbuat pelanggaran lagi di masa yang akan datang. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika ada pelanggaran pembunuhan nih. Pelanggaran pembunuhan ini kan harusnya secara hudud dan kisos kan harus dibunuh juga setimpal. Namun bisa berpindah alih kepada jarimah ta'zir. Nah, bagaimana syaratnya? Syaratnya ketika ada sesuatu yang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah sesuatu yang keraguan. Bahwasanya contoh keraguannya, ini sebenarnya dibunuh atau enggak ya? Niatnya itu bunuh atau enggak ya? Atau dia memang membunuh atau niatnya baik atau gimana ya? Nah, masih ada keraguan. Nah, karena keraguan ini maka ia bisa beralih kepada jarimah ta'zir ini. Nah, seperti halnya contohnya perbuatan zina. Nah, zina ini kan karena dilihat dari beberapa konsep atau ternyata kondisinya dia masih diragukan atau masih ada terdapat syubhatnya, maka ia beralih kepada jarimah ta'zir. Seperti yang masih viral di Indonesia ini ketika ada hukuman kebiri. Nah, di mana seseorang ini diambil atau mungkin dihilangkan nafsunya supaya tidak berbuat lagi. Nah, itu termasuk pencegahan. Jadi tidak ada jarimah hudud dan tidak ada jarimah kisosnya lagi. Nah, seperti itulah jarimah ta'zir. Maka ketika ada seorang melanggar hukuman ini, dia tidak ditimpakan seperti halnya hukuman kisos dibunuh atau hukuman seperti dirajam atau hukuman hudud, yaitu sesuai dalam Al-Quran dan Hadis. Dan hukuman ta'zir ini ditentukan, dan hukuman ta'zir ini di luar daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ditentukan oleh ulil amri, seorang pemimpin. Jadi yang berlaku di peraturan itu apa, kalau pemimpinnya itu berkeputusan seperti apa, maka itulah hukumannya bagi pelaku. Seperti itulah jarimah ta'zir. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Indonesia ini adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Muslim terbesar di dunia. Maka tidak pas atau mungkin sesuatu yang tidak, ya intinya di mana Indonesia negara muslim terbesar ini itu masa iya enggak menegakkan ajaran Islam, pastilah di situ ada beberapa reformasi atau perkembangan hukum Islam. Karena kita yang muslim yang banyak ini, semakin banyak muslim maka semakin berkembang pula hukum Islam di Indonesia ini. Dikatakan bahwasanya reformasi ini sebenarnya itu tidaklah mengubah sepenuhnya, tapi ia hanya memperbaiki apa yang ada di dalam peraturan Indonesia ini. Itu reformasi. Jadi ketika ada hukuman, kemudian ada hukuman tapi tidak mengubah hukuman tersebut, di mana hukum Islam ini bercampur tapi masih ada hukum Indonesia yang bercampur, maka inilah reformasi dan mempositifikasi bahwasanya hukum Islam ini harus bersifat positif atau diterima di seluruh masyarakat dan kalangan bangsa Indonesia, baik itu pemerintah, rakyat biasa atau pemimpin yang lain. Itu ada sesuatu yang dipositifikasikan. Seperti halnya dikatakan bahwasanya disahkannya atau beralihnya UU peradilan, disahkannya peradilan agama pada tanggal 29 Desember 1989. Itu posisi disahkannya hukum Islam. Maka
ketika hukum Islam ini disahkan oleh pemerintah di Indonesia, maka semakin berkembang pula beberapa bagian-bagian yang akan diterapkan di agama Islam, seperti halnya beberapa bagian pada perkawinan, di mana pada perkawinan ini ada pencatatan khusus atau pencatatan penting, dan ini diatur oleh KHI, yaitu kompilasi hukum Islam. Kemudian ada beberapa bagian pada warisan. Warisan itu dapat pada KHI pasal kalau nggak salah 216 di pada warisan ini, bahwasanya ia harus berpindah alih daripada pewaris kepada yang akan menjadi pewaris penerusnya tersebut. Nah, pewaris kepada mewaris kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga adalah pada bagian perbankan. Dari perbankan ini diatur juga oleh KHI dan diatur oleh fatwa DSN. Ada beberapa fatwa yang ini menjadi kekuatan utama pada pengelolaan ekonomi Islam di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya terkait daripada zakat dan penyelenggaraan haji, maka dua hal ini juga diatur oleh KHI, Komisi Hukum Islam. Maka kelima hal ini itu semua sudah diatur oleh beberapa hukum-hukum Islam yang sudah menguat di Indonesia, seperti halnya ada dasar hukum kompilasi hukum Islam KHI, ada undang-undang Islam yang juga bahkan ada undang-undang yang dimana undang-undang ini kalau nggak salah tahun 1992 tentang perbankan syariah, ada bahwasanya perbankan syariah ternyata dipositifikasi di dalam undang-undang Indonesia, dan beberapa ada terkait keputusan ulama, dan yang paling utama adalah tentang fatwa ulama baik fatwa MUI maupun fatwa DSN MUI, semuanya sama, yaitu mengatur hukum Islam. Maka dikatakan bahwasanya semua yang perkembangan Islam di Indonesia ini semuanya sudah berkembang pesat di Indonesia. Makanya kita harus bersyukur hukum Islam sudah bersifat positif dan beberapa sudah menerimanya dengan baik, dan Islam akan semakin berkembang dengan reformasi yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia ini. Maka itulah beberapa kajian terkait materi dari hukum fikih jinayah ini. Semoga bisa bermanfaat daripada tadi penjelasan tentang jarimah hudud, jarimah qisas dan diat, kemudian jarimah ta'zir dan reformasi terkait positifikasi hukum Islam di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Nun wal qalami wa maisturun. Bila ada salah itu datangnya dari saya, bisa ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.